Halo Sobat Honda, balik lagi nih di Honda Smart Podcast. Podcast kesayangan dari sales-sales Honda outside Java. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap dalam keadaan yang baik semua ya. Cukup puasa Ramadan aja nih yang kita jalanin. Jangan sampai teman-teman justru malah jalanin 2 puasa. Satu lagi puasa SPK dan juga puasa DO. Karena bahaya sekali. Gak ada cuan ya pastinya. Nah, supaya teman-teman bisa punya kesempatan banyak cuan, tentunya kita perlu untuk belajar. Apalagi belajar dari orang-orang yang punya pengalaman dan juga pengetahuan yang banyak. Dan bisa teman-teman dapetin di podcast episode kali ini. Karena kebetulan kita akan ngobrolin tentang karakteristik seorang sales. Kita tahu ya, sales itu karakteristiknya ada banyak. Salah satu karakteristik sales itu berdasarkan umur. Nah, ada sales generasi baby boomers, ada juga sales generasi X, ada juga sales generasi milenial, dan bahkan ada sales generasi Z. Wah, ini baru banget nih. Nah, masing-masing sales kan pasti punya karakteristiknya sendiri-sendiri dong. Mau tahu gimana karakteristik sales tersebut? Langsung aja nih, tonton cuplikan satu ini. Saya sales generasi milenial. Diskon penting, tapi nawarin benefit produk nggak kalah penting. Saya sales Gen Z, paling suka ketemu Saya sales generasi X. Repeat order, referensi, udah pasti. Caranya, maintain, terus jaga hubungan baik dengan customer loyal kita. Saya sales generasi milenial. Mau tahu kualitas pelayanan saya? Cek aja langsung testimoni saya di sosial media. Saya sales Gen Z. Saya sales generasi X. Supaya bisa lebih dekat dengan konsumen, biasanya saya langsung ajak ketemuan langsung konsumen tersebut. Gimana cuplikannya? Ternyata sales itu punya karakteristik bagaimana dia melakukan penjualan loh, bahkan berdasarkan generasinya. Nah, walaupun tadi sempat kita saksikan bersama-sama bahwa Gen Z aja nih ternyata nih yang nggak mau ngasih pernyataan ataupun karakteristik bagaimana dia melakukan penjualan. Jujur ya, saya juga kecewa kenapa Gen Z tadi nggak ngasih statement apa-apa. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir teman-teman. Karena justru di episode kali ini kita langsung datengin nih sales Gen Z yang punya banyak penjualan. Bayangin loh, masih muda tapi jualannya udah banyak. Mau tahu lebih banyak? Langsung aja kita sambut sales Gen Z-nya. Halo Mas Dava, halo juga Sobat Honda. Nama saya Teni Martin Luther Makaleu dari Honda Marta Dinata 2 Manado. Oke, sip. Gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan Mas, sehat. Mas Dava gimana kabarnya? Oke, baik. Alhamdulillah Pak, saya juga sehat Pak. Sekarang juga lagi bulan puasa juga ya Pak. Jadi memang walaupun puasa tapi nggak semangat gitu. Oke, sedikit informasi juga nih buat teman-teman nih. Pak Teni ini sales dari Marta Dinata 2, salah satu Gen Z yang berhasil menjual lebih dari 40 unit dalam waktu 1 tahun di tahun 2023. Yang membuat Pak Teni salah satu sales Gen Z, sales lapangan Gen Z yang punya penjualan terbanyak. Nah, langsung aja nih Pak, saya mau langsung nanya sama Pak Teni. Pak, di usia yang muda, Pak Teni kalau boleh tahu 98 berarti 26 tahun Pak, betul kah? Iya, 98. Saya 26 tahun. Oke, 26 tahun loh Pak. Umur yang dimana Pak Teni udah join 2017 Pak, atau 2018? Saya mulai join itu tahun 2022. Oh, 2022 justru Pak. Wah, lebih cepat ya iya. Pak. Apa punya background Pak sebelumnya? Background sebagai seorang sales? Belum Pak, belum. Sebelumnya belum punya background. Oh, berarti memang pure langsung jadi sales ya Pak? Iya, baru pertama kali di Honda Marta Dinata. Pak Teni, di usia yang masih muda seperti itu ya Pak, kenapa Pak Teni memilih untuk jadi seorang sales? Karena kan biasanya di umur-umur yang masih muda kan ada yang buat usaha gitu ya Pak, atau ada yang mau jadi PNS, atau malah ada yang pengen ngambil S2. Nah, kira-kira kalau dari Pak Teni kenapa Pak mau jadi seorang sales? Nah, Pak Dava, alasan saya jadi sales karena sales Honda karena hobi. Ya, saya kebetulan punya hobi di bidang otomotif, Pak. Bahkan
saya sendiri pernah mengikuti balapan resmi di Manado, dan kebetulan saya pengemudi Honda Brio. Jadi ya senang Pak rasanya bekerja karena hobi. Gitu. Oke. Oh, berarti background sebelumnya bukan sales tapi pembalap, Pak. Waduh. Ya ada hobi lah Pak. Oke, sorry Pak. Saya mau nanya dikit Pak. Ini balapannya memang balapan liar atau di apa ya namanya ya? Secara resmi Pak dibuat oleh pemerintah Manado. Secara resmi Pak, di Manado, lokal Manado saja. Oke, pernah dapat juara kah Pak selama jadi pembalap? Ya, berapa kali juara sih, tapi kalau untuk juara umum belum sampai di situ. Oke, sorry Pak, kalau boleh tahu jadi pembalap tuh udah berapa tahun Pak? Saya mulai balapan itu di tahun 2016. Oke. Iya. Hingga akhirnya di tahun 2022 ya Pak? Sampai tahun 2022 saya balapan, saya masuk kerja, dan saya istirahat dulu. Saya lebih fokus untuk jualan. Oke. Tapi jauh sekali Pak banding setirnya nih. Jadi pembalap sampai jadi sales. Biasanya balapan mobil, sekarang malah jualan mobil. Kenapa Pak? Karena saya menjadi sales on Honda itu kalau banyak preferensi ya Pak, begitu. Jadi saya pikir jadi saya kalau misalnya saya masuk Honda, saya masuk jadi sales Honda, teman-teman saya dan teman-teman saya mereferensikan teman atau saudara mereka kepada saya Pak untuk ambil mobil gitu ya Pak. Oke, tapi ada kemungkinan Pak untuk balik lagi jadi pembalap Pak? Untuk saat ini masih fokus ke jualan dulu Pak. Masih fokus cari uang. Iya. Oke, baru habis itu jadi kalau uangnya udah cukup baru ya Pak balapan lagi ya Pak. Nanti lanjut lagi balapan kalau udah lagi fokus cari uang. Oke, menarik nih ya Pak Teni. Pak, sebagai sales yang masih muda ya Pak. Karena 2022 nggak punya background sebagai seorang sales, pasti ada sebuah kesulitan Pak di awal-awal ya Pak. Nah, yang mau saya tanya adalah yang mungkin bisa teman-teman sales baru juga tonton ya. Kira-kira sulit nggak sih Pak sebagai sales yang masih muda, yang mana Pak Teni kan pasti menawarkan produk ke konsumen yang lebih tua biasanya Pak. Nah, kira-kira susah nggak sih Pak? Susah Pak awalnya. Karena kelihatan masih muda, jadi kurang dipercaya orang lah sama beberapa konsumen. Tapi buat saya itu bukan halangan Pak, itu malahan jadi tantangan, di mana saya harus meyakinkan konsumen tersebut untuk mengambil mobil sama saya dan percaya sama saya untuk membeli mobil itu kepada saya, begitu Pak. Oke. Tapi adakah hal-hal yang Pak Teni lakukan yang mungkin bisa Pak Teni sharing nih ke teman-teman sales yang sedang menonton podcast ini Pak, supaya si konsumen itu percaya gitu sama kita? Yang sering saya lakukan adalah melakukan testimoni secara tidak langsung. Menurut saya ini cukup efektif banget Pak, karena ada bukti yang jelas kalau saya itu sales profesional, bisa menunjukkan kepada customer bahwa itu saya itu sales profesional. Ada yang perlu kita perhatikan Pak, biasanya yang pasti adalah profil yang lebih profesional dari contoh foto profil, username yang meyakinkan, dan postingan saya itu bersama konsumen sebelumnya, saya DO, dan biasanya untuk menunjukkan hal tersebut gampang. Caranya saya cuma share Instagram saya ke customer. Kalau misalnya dapat konsumen dari canvassing atau pameran, di mana saya langsung tunjukkan bahwa saya itu sales yang profesional, begitu Pak. Jadi tunjukkan semua DO saya melalui
Postingan. Instagram atau Facebook postingan begitu Pak. Jadi customer lebih percaya bahwa saya itu sales profesional dan mengambil mobil pada saya. Gitu. Oke. Oke Pak. Tapi apakah dengan misalnya saya seorang sales ya Pak, salesnya baru gitu ya, apakah dengan cara seperti itu Pak, konsumen bisa langsung percaya hanya sekedar menunjukkan profil sebagai seorang sales profesional Pak? Banyak hal juga Pak yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah mendatangi langsung atau visit langsung. Itu pengaruhnya besar sekali Pak, besar sekali. Ketimbang komunikasi lewat handphone atau cuma sekedar lewat chat, telepon saja. Karena dari usaha kita tersebut, kita pergi ke customer, menunjukkan kepada customer komitmen bahwa kita serius kepada customer. Dan poin terakhir yang saya lakukan selalu memaksimalkan juga untuk product knowledge. Jadi saya nggak mau hanya bermodalkan bisa paksa customer, tapi juga edukasi konsumen tentang fitur-fitur Honda yang banyak. Contoh Honda Sensing atau yang lain-lain itu penting untuk dikuasai, untuk dijelaskan kepada customer, untuk membuat customer lebih tertarik dan lebih suka untuk mengambil mobil tersebut kepada kita dan mempercayai kita sebagai sales dia. Begitu. Oke, berarti ada 3 poin ya Pak Teni yang tadi Pak Teni sampaikan, bahwa yang pertama itu adalah membuat profile yang membuat kita terlihat profesional. Itu yang pertama ya, yaitu membuat konsumen percaya dengan kita. Kedua, katanya membuat profile yang profesional, kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya adalah mendatangi konsumen secara langsung. Setidaknya itu adalah komitmen kita ya sebagai seorang sales, bahwa kita itu benar-benar niat loh untuk melayani konsumen. Dan yang terakhir adalah jangan lupa mengetahui banyak hal tentang product knowledge. Karena kalau misalnya sales hanya bermodalkan penawaran diskon ataupun hal selling skill aja, itu nggak cukup. Dibutuhkan yang namanya product knowledge. Apalagi Pak Teni dan saya rasa Pak Teni juga setuju ya Pak, kalau produk-produk otomotif zaman sekarang tuh fiturnya udah banyak sekali ya Pak. Iya, canggih-canggih. Dan konsumen pun nggak cuman nyari mobil aja, tapi juga banyak yang nyari fitur-fiturnya gitu. Oke, Pak Teni, sorry, aku lanjut lagi nih. Selain hal tersebut Pak, ada nggak sih Pak hal-hal yang perlu dihindari nih untuk sales-sales yang mungkin baru merintis sebagai seorang sales, atau mungkin sales-sales profesional lah? Pak Teni kan udah masuk ke dalam sales profesional ya. Ada nggak sih yang perlu dihindarin untuk biar bisa jualan banyak Pak? Iya, yang perlu dihindarin ya bagi sales yang masih muda supaya banyak jualan ya, pertama ketidakstabilan mood. Nah, bahaya Pak kalau nggak pinter dalam mengelola emosi, karena mood yang nggak stabil, entah karena masalah dengan pasangan atau dengan keluarga atau yang lain-lain, karena itu akan mempengaruhi terhadap cara kita memperlakukan customer Pak, gitu, yang tidak maksimal. Sehingga mood yang nggak stabil kemungkinan kita kehilangan konsumen. Ya kan sayang Pak kalau misalnya kita udah nggak mood dalam bekerja dan ketemuan sama customer, cara bicaranya juga, cara kita menyampaikan juga ke customer juga itu nanti lain, nanti takutnya salah bicara begitu Pak. Karena mood yang nggak stabil, karena lagi emosi mungkin begitu Pak. Ya betul banget sih Pak, karena kadang mood yang kurang stabil atau emosi yang nggak bisa dikelola dengan baik, justru itu malah memperburuk keadaan ya Pak. Malah pekerjaan yang kita lakukan itu justru nggak maksimal ya Pak. Apalagi kalau misalkan masih muda, emosinya justru masih bergelora gitu ya Pak ya. Betul sekali sih apa yang Pak Teni sampaikan. Tapi apakah ada hal lain Pak selain itu? Mungkin jangan terlalu
banyak untuk santai-santai, apalagi kita belum capai target. Harus lebih berusaha lebih keras dulu untuk capai target, achieve target. Nah, ketika kita sudah capai target pun, kalau bisa jangan terlalu santai untuk bisa tambah prospek lagi untuk di bulan depan lagi, toh bisa agar bisa target lagi di bulan depan, bisa tentukan bagaimana dari bulan ini bisa cari lagi begitu. Atau juga nanti uangnya kan lebih banyak lagi, bisa simpan duit lagi. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak puas ya Pak, nggak puas dengan ya jualan segini aja nggak puas, tapi terus ditambah sampai ada di titik yang terbaik gitu ya Pak ya. Wah, ini sebagai sebuah motivasi sekali ya, dan saya harap dan kami harap ya, terutama ya teman-teman yang mungkin sedang nonton Honda Smart Podcast ini juga bisa termotivasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Teni, karena balik lagi ya Pak, sebagai seorang sales kita nggak punya apa-apa ya di hari tua ya. Yang bisa kita lakukan adalah maksimalin di hari ini supaya di hari tua tuh bisa tinggal nyantai aja gitu ya. Uang-uangnya dikumpulin, bikin usaha ataupun hal-hal lain yang sudah teman-teman rencanakan. Kemarin kita sempat bahas tuh di episode sebelumnya ya tentang sales-sales yang punya kemampuan nih dalam mengelola uangnya untuk dibangunkan usaha. Nah, pas banget di di momen atau segmen kali ini kita punya segmen baru. Kita sebut dengan TTS atau tanya-tanya sales. Kebetulan segmen ini adalah segmen yang baru, di mana nantinya teman-teman narasumber yang kita undang itu akan ditanya oleh banyak hal oleh sales-sales lain untuk membagikan pandangan dan juga apa sih yang bisa teman-teman narasumber ini sampaikan gitu ya. Karena narasumber-narasumber yang kita bawa itu pasti berkualitas. Jadi bisa membantu mungkin pertanyaan dari teman-teman yang teman-teman tanyakan. Langsung aja nih, pertanyaan. Siapa Teni? Siap ya? Siap. Oke. Pak, ada yang nanya nih. Mana yang lebih penting? Kuasai product knowledge atau hitung-hitungan? Kalau menurut saya keduanya penting Pak. Tapi yang lebih penting itu kuasai produk juga. Kuasai produk. Karena salah satu penentu customer membeli mobil itu ke kita, di waktu dia tahu, kita jelaskan dan dia tertarik dengan mobil tersebut. Jadi kita itu meyakinkan customer dengan membuat dia menjelaskan produk knowledge itu sedetail mungkin agar customer lebih suka atau lebih tertarik dengan mobil itu. Nah, begitu. Oke. Sedangkan untuk yang hitung-hitungannya sendiri, Pak? Iya, kalau hitung-hitungan sendiri, kalau menurut saya penting juga ya. Iya, penting juga karena apalagi di sini sekarang banyak customer yang lebih pintar, suka nyari hitungan yang paling murah. Murah ya. Jadi kita juga harus pintar cari hitungan, jangan sampai loss ke yang lain gitu. Berarti penting ya Pak antara product knowledge dan juga hitung-hitungan. Dimana product knowledge ini teman-teman juga perlu maksimalkan supaya apa? Supaya teman-teman ketika menjelaskan suatu produk kepada konsumen, teman-teman sudah tahu apa yang membuat konsumen itu tertarik. Karena sekali lagi konsumen-konsumen yang teman-teman temui mungkin saja nggak hanya cari sebuah mobil, tapi cari fitur sesuai dengan kebutuhannya. Makanya product knowledge itu penting banget untuk dikuasai. Nah, selanjutnya setelah konsumen tertarik, pastinya konsumen ingin closing terhadap kita. Dan pastinya konsumen itu pengen nyari hitung-hitungan ataupun pembayaran yang membuat mereka nyaman ketika melakukan pembayaran. Itulah kenapa teman-teman juga harus tahu dan mengerti pembayaran yang nyaman untuk mereka. Dengan cara sesuaikan dengan kebutuhan mereka, sesuaikan dengan kemampuan membeli mereka, dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Teni jawabannya ya? Iya Pak. Oke. Pertanyaan kedua nih Pak,
bagaimana membuat customer yakin dan paham tentang penawaran lewat sosial media? Yang pertama ya Pak, membuat iklan itu lebih menarik atau lebih berwarna. Nah, contoh itu misalnya iklan pakai hitungan menarik ya. Contoh Honda Brio, uang muka 15 juta, angsuran 4 jutaan. Nah, kalau customer rasa mereka scroll lihat, oh ini murah, nah mereka nanti klik tanya gitu, Pak. Jadi membuat customer lebih menarik perhatian customer lah untuk iklan. Baru contoh di iklan itu juga pakai mobil yang diedit bagaimana, di latar belakangnya kasih warna-warna yang menarik agar customer bisa lihat di Facebook atau di Instagram lebih menarik perhatian lah customer gitu. Oke. Selain membuat sebuah iklan yang menarik, tentunya ada juga hal lain ya Pak, yaitu fast respon, betul ya Pak Teni ya? Iya, penting itu fast respon. Jadi kalau seandainya mereka klik, kita langsung balas, customer juga senang nanti. Oh, ini salesnya cepat respon, langsung balas, gitu Pak. Jadi customer juga senang. Kita langsung respon. Ya, menghindari juga direbut sama sales lain ya Pak ya? Iya, menghindari juga. Bisa kan dia bisa tanya di tempat lain. Iya, betul sekali. Oke, sip. Mungkin untuk episode kali ini dua pertanyaan akan kita tampung terlebih dahulu. Nah, kami harap tentunya ya teman-teman nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber yang ada di episode selanjutnya nih. Nah, mungkin terakhir nih Pak Teni, kita udah di sesi terakhir nih Pak. Kalau boleh nih Pak Teni sarankan untuk teman-teman sales lain yang ada di luar sana. Ada nggak sih Pak? Silahkan. Saran sih mungkin jangan sungkan-sungkan ya untuk temuin serta bergaul dengan banyak orang. Karena bisa aja walaupun kita sales baru, tapi karena kita orangnya pergaulan, nah bisa layaknya seperti sales senior itu. Jadi karena kita banyak bergaul, kita bisa banyak referensi, bisa dapat teman-teman yang mungkin lebih banyak pergaulannya besar, gitu ya Pak? Iya, lebih bergaulnya, nanti kita dapat referensi yang lebih besar mungkin begitu Pak. Dari teman-teman. Iya Pak. Dan saya setuju juga sih Pak dengan pernyataan Pak Teni ya Pak. Di mana kita yang masih muda itu biasanya bergaulnya sama siapa aja ya, dan memungkinkan sebuah potensi kita supaya jualan banyak karena referensi tadi gitu ya Pak. Iya Pak. Jangan lupa juga perbanyak follow up kepada konsumen, perbanyak visit gitu. Dan juga kalaupun banyak bergaul, ada kata bilang pergaulanmu menentukan masa depanmu. Itu memang benar. Saya rasakan. Dulu saya bergaul dengan orang-orang positif. Nah, saya juga dapat rasakan positifnya ya. Banyak teman-teman referensi positifnya. Oke. Sip. Terima kasih Pak Teni untuk waktunya nih, memberikan pengalaman dan juga banyak ilmu juga yang bisa kami dapetin ya Pak Teni ya, dari apa yang Pak Teni sudah lalui. Dan semoga aja teman-teman yang nonton episode kali ini juga langsung kebagian ya untuk jualan banyaknya ya. Dan juga kita udah di akhir podcast. Nggak kerasa juga ya waktunya udah berjalan lama. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap upload terus podcast dengan tema-tema yang relate dengan pekerjaan teman-teman sebagai sales consultant dari Honda, dan juga bersamaan juga dengan narasumber yang pastinya profesional. Nah, untuk itu jangan sungkan buat teman-teman untuk klik tombol like dan juga
komen apa yang ingin teman-teman dengar di podcast selanjutnya. Oleh karena itu kita akhirin. Saya mohon maaf ya Pak Teni kalau ada salah kata ataupun kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih Pak Teni sekali lagi untuk waktunya. Kita bertemu di podcast Sama-sama, selanjutnya ya, Pak Dino. teman-teman di Honda Smart Podcast. Thank you Pak Teni. Ya, terima kasih. Oke.